Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom, apa kabar? Saya percaya kabar yang baik menyertai setiap kita pada pagi hari ini. Bukti kebesaran Tuhan yang telah menyertai memberkati kita, kita boleh ada sampai saat ini. Semua karena kemurahan kasih yang Tuhan nyatakan bagi kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami sangat bersyukur untuk karya Tuhan yang terbaik, terindah, termegah bagi kami. Kalau kami ada saat ini, karena tangan Tuhan yang telah menyertai kami. Engkau telah meluputkan kami dari segala mara bahaya dan memberikan kami damai sejahtera. Hingga pagi ini kami boleh ada untuk menyembah Tuhan. Sebab itu dengan hati kami yang haus rindu, kami bawa di hadapan. Kami mau menyembah-Mu di dalam hadirat-Mu. Karena Engkaulah yang kami rindukan Tuhan. Engkau Bapa kami Tuhan. Terima kasih. Kami percaya dari awal pertengahan sampai akhir ibadah kami, Engkau hadir bertahta di atas pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Raja, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harap, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ini yang menjadi kerinduan kami, untuk tetap ada di hadirat-Mu. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Raja, ku sembah Kau Allahku. Kami rindu Tuhan. Kami suka akan hadirat-Mu. Engkaulah Tuhan kekuatanku. Hanya Kau kuat dan harapku. Ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau
kami sembah Tuhan, kami sembah Kau, kami sembah dalam hadirat-Mu, kami sembah dalam hadirat, dalam hadirat. Hanya Engkau yang tertinggal, hanya Engkau yang kami sembah. Kami nantikan Engkau, Tuhan yang benar. Tiada yang seperti Engkau, Yesus. Tiada yang seperti Engkau, Tuhan. Kami sembah Engkau pagi hari ini. Kami angkat tangan kami puji Engkau Tuhan. Yesus yang perkasa, Yesus yang mulia. Kami sembah Kau dalam hadirat-Mu, Yesus. Mari Bapak Ibu sama-sama yang ada di rumah, dimanapun Anda berada pagi hari ini, sembah Tuhan, naikkan syukur bagi Dia. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Haleluya. Jesus, I worship You, I worship You. There is none like You, Lord. There is none like You, hanya Engkau yang kami cinta, hanya Engkau yang kami rindukan. Kebesaran-Mu mengatasi langit bumi, kemuliaan-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah diri-Mu, tinggikanlah diri-Mu. Mari sekali lagi sembah Tuhan sama-sama. Angkat hati, angkat suara. Gunakan waktu yang ada, kesempatan yang terbaik ini untuk mencari wajah Tuhan. Kami cari wajah-Mu, Engkau yang kami nanti-nantikan. Kami percaya Engkau yang berkuasa hadir di tempat ini, Tuhan. Jesus, I love You, I love You, Lord. Jesus, I love You, I love You, Lord. I love You, I love You, Jesus. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Kami sembah. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu. Kami yang menantikan, kami yang merindukan Tuhan. Kami percaya Tuhan puaskan. Mari perlahan-lahan kita bangkit berdiri di tempat sini. Ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat yang telah ditebus dan telah diselamatkan.
tiada kata yang layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memujimu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Angkat tangan kita sama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menentukan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya. Kami percaya darahmu meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan, sorak-sorak yang lebih dahsyat buat Tuhan, bagi anak domba. Katakan haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang dahsyat, karena Engkaulah dasar iman kami. Pagi hari ini kami akan bersorak meninggikan nama-Mu. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Ada sukacita terjadi buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap bersorak-sorak, sama-sama katakan amin. Nyanyikan sama-sama pujian ini. Lebih tinggi dari tingginya gunung, lebih dalam dari dalamnya lembah, lebih luas dari angin kencang, lebih tenang dari angin teduh. Sama-sama katakan Yesus, Yesus ku percaya, Yesus, Yesus pengharapan, Yesus, Yesus dasar iman. Yesus ku percaya, Yesus, Yesus ku percaya, Yesus, Yesus pengharapan, Yesus, Yesus dasar imanku. Hey. Mari bersorak sama-sama katakan hey. Nyanyikan sekali lagi. Lebih tinggi dari tingginya gunung, lebih dalam, lebih kuat dari angin kencang, lebih tenang. Semua siap bersorak bagi Tuhan. Hey. Yesus, Yesus percaya, Yesus, Yesus pengharapan,
Karena tidak ada satupun yang sama seperti Engkau di dunia ini, yang memiliki kuasa yang terbesar. Engkau layak kami puji. Haleluya. Nyanyikan bersama-sama. Lebih kuat dari angin kencang, lebih tenang dari angin teduh. Yesus, Yesus ku percaya, Yesus, Yesus pengharapan, Yesus, Yesus dasar iman, Yesus ku percaya. Yesus, Yesus ku percaya, Yesus, Yesus pengharapan, Yesus, Yesus dasar iman. Sama-sama. Yes, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Dia yang datang bertahta di tempat ini. Katakan amin. Kita percaya dia datang bertahta atas pujian kita. Yang percaya boleh katakan amin. Kasih tos kanan kiri. Haleluya. Pelukis cakrawala, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, Tuhan dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. With is our God. Yang percaya katakan Engkaulah pemilik kehidupan kami Tuhan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama. Hati kami bersatu memuji-Mu, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. With is our God. Mari sambil bertepuk tangan di atas kepala kita. Biar musik memuji Tuhan. Tamborin memuji Tuhan. Tidak ada nama lain seperti Engkau. Kami rindukan
sebuah salawatan, kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaik belenggu dosa dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sekali lagi sorakan haleluya. Sama-sama katakan Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan membawa persembahan kita. Ibu Gembala akan pimpin kita dalam doa persembahan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita memberi yang terbaik dengan penuh sukacita, karena kita tahu persembahan berasal daripada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang luar biasa. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan siap dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang terbaik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat kali gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Kami memiliki rumah di bumi dan di surga, menerima hadiah, kejutan dan penghargaan dari Tuhan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, menjadi keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Inilah saatnya waktu kita memberi persembahan dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang mengembalikan milik-Mu Tuhan dalam bentuk persepuluhan. Biarlah Engkau juga mengembalinya berlipat-lipat kali ganda. Diberkati apa saja yang dilakukan dibuat berhasil. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa yang di surga. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengembalikan persepuluhan, bisa lewat rekening yang tertera di bawah, ataukah bisa membawa ke rumah perbendaharaan gereja. Tuhan Yesus memberkati. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya
dahsyat, kekuatan ajaib Tuhan bagi kami yang berharap. Aku percaya. Tuhan, sekali lagi sama-sama, aku percaya. Saya mengundang Ibu Gembala. Aku percaya. Dahsyat, ajaib lagi kerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi katakan bersama. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan dapati kita adalah orang-orang yang senantiasa percaya bahwa mujizat Allah pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mari memberkati kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran-Mu ini membawa kami semakin mengerti bahwa hidup ini selalu penuh dengan mujizat, mujizat dan mujizat. Memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan memberkati setiap orang yang menyaksikan ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah mereka juga diberkati. Kebenaran-Mu Tuhan, Engkau membawa kami untuk kami selalu memahami bahwa dalam setiap hidup kami Tuhan selalu bertindak. Mari Engkau berfirman buat kami, sehingga kami diberikan hikmat dan pewahyuan untuk mengerti dan memahami kebenaran-Mu, sehingga Engkau dapati kami adalah pelaku-pelaku firman-Mu. Mari Engkau berfirman bagi kami Tuhan, kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan katakan bersama, amin. Mari kita sama-sama membuka di dalam Matius pasalnya yang ke-17, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat 21. Ada satu kisah yang sangat menarik di sini yang bisa kita pelajari bersama-sama, ya, bagaimana Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayam. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak bacakan secara keseluruhan, tapi kita akan melihat poin penting daripada pembacaan kita hari ini, pada pagi hari ini. Ayat yang ke-14 sampai dengan 18 saya akan bacakan buat kita semua. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Saya kasih tema firman Tuhan hari ini adalah mujizat itu masih ada. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita sering mendengar ya khotbah ini, tapi yang menarik bagi saya di sini adalah bagaimana seorang yang berusaha dengan sekuat tenaga, dengan segala pikiran, dengan waktu yang terbuang, tetapi persoalannya bahwa anak ini tidak mengalami kesembuhan. Anak ini mungkin kita dengar ketika kita berbicara tentang mujizat, kita seringkali mendengar mujizat, 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 dan mujizat. Mungkin waktu kita ikuti KKR, kita banyak melihat mujizat Tuhan. Mungkin waktu kita mengikuti ibadah-ibadah, kita mengalami banyak mujizat Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nanti Bapak Ibu Saudara baca di rumah kelanjutan daripada kisah ini. Di sini dikatakan bagaimana supaya kita memperoleh mujizat dalam hidup ini.
Saya percaya setiap kita, jemaat kekasih Tuhan, setiap kita merindukan mujizat terjadi dalam hidup kita, betul ya? Kita ingin supaya mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi pada waktu kita menginginkan mujizat, mujizat itu belum kita alami. Tapi saya mau beritahu kabar baik yang penuh dengan sukacita hari ini. Yakinlah dan percayalah bahwa mujizat Tuhan dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya itu selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan melihat bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ayat pertama dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu. Dari mana Yesus dan murid-muridnya, saudara? Kalau kita melihat dalam pasal yang ke-16 pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-9 dikatakan begini. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu menceritakan penglihatan kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Yesus dan murid-muridnya sedang menyampaikan berita sukacita ini di atas gunung. Dan dikatakan dalam ayat 14, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ternyata ada kasus yang Yesus hadapi dan murid-muridnya ketika dia turun dari atas gunung. Kasusnya apa, saudara? Dikatakan ayatnya yang ke-15, ya, ada seorang, ayat 15, ia sering jatuh, ya, katanya, Tuhan kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Ada satu persoalan yang dihadapi oleh Yesus dan murid-muridnya. Ya, satu persoalan yang dia hadapi, saudara, yaitu dikatakan ada seorang yang anaknya sakit ayan. Kalau saudara membaca Alkitab, mencari kisah ini, tidak diberitahu di situ apakah dia seorang ayah atau seorang ibu. Tapi yang jelas bahwa Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ya, kita kategorikanlah dia seorang bapak, saudara. Ya, kita kategorikan dia seorang bapak. Di sini saudara dikatakan, ya, dia sering jatuh, dia sakit ayan dan sangat menderita. Saya bisa membayangkan, mungkin bapak ini, saudara, ya, sudah menghabiskan banyak hartanya, banyak uangnya. Mungkin bapak ini sudah menghabiskan banyak waktu dan tenaga, karena dikatakan dia sudah bawa kemana-mana, tapi tidak ada mujizat terjadi, tidak ada kesembuhan terjadi dalam hidup anak ini, saudara. Tetapi yang menarik dari kisah ini yang kita pelajari bersama-sama, saudara, ya, yang pertama untuk mendapatkan mujizat itu, yang pertama dari kisah ini adalah orang itu datang, seorang mendapatkan Yesus. Orang ini yang pertama, saudara, dikatakan orang ini datang mendatangi Yesus. Saudara kekasih, kalau kita bisa menyimak pengertian dari kebenaran ini adalah ketika dia mencari pertolongan kepada orang lain, ketika dia mencari bantuan kepada orang lain, ketika dia menghabiskan segala sesuatunya untuk supaya anaknya ini bisa sembuh, tapi semuanya sia-sia, tidak ada sesuatu yang dia dapatkan, bahkan kekecewaan yang dia alami karena tidak terjadi mujizat, anaknya tidak sembuh, tapi dikatakan dia sangat menderita. Berarti penyakitnya ini membawa penderitaan khusus buat anak ini. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pertama dikatakan orang ini datang kepada Yesus, dia mendapatkan Yesus, saudara. Ternyata, saudara, kalau kita mau mengalami mujizat, datang kepada Yesus. Bukan kita cari mujizatnya, tapi carilah Yesus, sumber pembuat mujizat itu. Banyak orang, saudara, datang ke gereja, banyak orang yang mengalami mujizat kesembuhan, banyak orang yang mau diberkati, banyak orang yang mau mengalami kesembuhan demi kesembuhan, tapi bukan Yesusnya yang dia dapatkan. Yang dia cari apa? Mujizatnya. Makanya banyak orang yang kecewa, saudara, ketika dia datang beribadah. Oh, pasti ada kesembuhan. Makanya banyak orang yang datang kecewa, saudara, ke KKR, ibadah-ibadah KKR, hanya kesembuhannya. Saya mau beritahu kepada kita semua yang hadir, bahkan jemaat kekasih Tuhan, ketika engkau mengalami persoalan dalam kehidupanmu, datang cari Tuhan. Jangan cari kekuatan yang lain, karena firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh kekuatannya sendiri, yang dimana kita akan melihat, saudara, orang yang mengandalkan manusia, dia akan kecewa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya renungkan firman ini, saudara, bagaimana caranya kita datang kepada Yesus?
Apakah kita harus naik ke surga baru kita datang? Enggak, saudara. Bagaimana caranya kita bisa datang kepada Yesus? Kita bisa datang kepada Yesus dengan apa, saudara? Dengan membaca firman Tuhan. Kita bisa datang kepada Yesus dengan membaca buku-buku rohani yang bisa membangkitkan iman kita. Kita bisa datang kepada Yesus dengan memuji dan menyembah Dia. Kita bisa datang kepada Yesus, saudara, dengan doa kita di hadapan Tuhan, dengan membangun keintiman dengan Tuhan. Kita bisa datang kepada Yesus, saudara, ketika kita memuji, ketika kita mengagungkan nama Dia. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, datang kepada Yesus, cari Yesus yang bisa membangkitkan imanmu, yang percaya sungguh kepada Allah. Karena iman itu, saudara, akan membawa saudara melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Makanya dikatakan orang ini datang kepada Yesus. Dia mendapatkan Yesus, dan ketika dia mendapatkan Yesus, saudara, dia tidak dikecewakan. Saudara akan melihat nanti ayat kelanjutannya, saudara. Ketika dia datang kepada Yesus, Yesus tidak mengecewakannya. Saudara, berapa banyak kita seringkali datang kepada Yesus, tapi kita tidak dapatkan Yesus. Kenapa, saudara? Mengapa bisa terjadi seperti itu? Yesus, saudara, ketika kita temui Dia, mau kita datang dengan hati kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yesus mau ketika kita datang kepada Dia, kita benar-benar percaya bahwa Dia sanggup untuk menyembuhkan kita. Yesus mau ketika kita datang kepada Dia, tidak datang dengan kemunafikan, saudara, tapi dengan sungguh-sungguh. Saudara ingat kisah yang terdapat di dalam 1 Samuel pasalnya yang pertama ayat 1 sampai 23. Di situ ada satu kisah juga yang sangat menarik, saudara. Seorang perempuan yang namanya Hana. Dia seorang yang dikatakan dia mengalami tekanan demi tekanan. Seorang wanita yang pantang menyerah menghadapi persoalannya. Saudara bisa membayangkan apa yang dialami oleh Hana. Dia diejek oleh madunya. Dia diejek oleh Penina, saudara, setiap hari. Bahkan dikatakan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bahkan tahun ke tahun. Dia mengalami tekanan demi tekanan, saudara. Bahkan suaminya yang harusnya menolong dia, tapi tidak bisa. Tapi suaminya tidak menolong dia, saudara. Dia mau datang kemana, saudara? Dia mau datang ke pendetanya. Pada waktu itu Imam Lewi, saudara. Imam Eli, maaf, bukan Imam Eli. Dia datang ke situ, saudara. Waktu dia datang ke situ, dia ingin mencurahkan, tapi dia dikatakan wanita ini sedang mabuk oleh anggur. Dia mau kemana, saudara? Nggak ada tempat bagi Hana untuk mencurahkan isi hatinya, kecuali, saudara, dia datang sungguh-sungguh kepada Allah, kecuali dia berdoa sungguh-sungguh kepada Allah. Di dalam ayatnya yang ke-12 dari pembacaan 1 Samuel, saudara, di situ dikatakan Hana datang dan berdoa kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan Hana mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Hana tidak mencari kekuatan yang lain untuk menolong dia, karena dia tahu, saudara, Hana mandul. Orang mandul tidak akan mungkin punya anak, dan itu menjadi bahan ejekan Penina terhadap Hana setiap hari. Betapa dia sakit, saudara, mendapatkan ejekan demi ejekan. Ketika dia bertemu, dia diejekan. Ketika dia bertemu, dia diejek, saudara. Saya bisa membayangkan betapa menderitanya Hana. Tapi apa yang dia lakukan oleh Hana, saudara? Dia tidak membalas, tapi dia datang kepada Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang yang anaknya sakit ayan ini, saudara, waktu dia mendapatkan Yesus, dia bertemu dengan Yesus. Dia benar-benar datang kepada Yesus. Dia sungguh-sungguh datang kepada Yesus, sama seperti dilakukan oleh Hana. Kalau saudara baca kisah Hana seterusnya, saudara, di situ dikatakan Hana berdoa dan jujur mengakui di hadapan Tuhan. Dia mencurahkan semua rasa sakit yang dialaminya. Dia datang kepada Tuhan dan dia memohon belas kasihan Tuhan. Dan kalau kita melihat kisah selanjutnya, Hana akhirnya mendapatkan mujizat. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari yang dikatakan mandul, akhirnya dia punya anak. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini terakhir ini, saudara, banyak masalah, banyak persoalan, saudara, banyak sungutan mungkin, banyak keluh kesah kita mungkin di hadapan Tuhan. Jangan cari pertolongan kepada orang lain, saudara. Jangan cari pertolongan kepada siapapun. Tapi ketika engkau menghadapi ini, datang kepada Tuhan.
memohon belas kasihan Tuhan. Dapatkan Yesus, saudara. Karena orang yang datang kepada Yesus, yakinlah saudara, di dalam Alkitab, setiap orang yang datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, dia akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Setiap orang yang datang kepada Yesus, berjumpa dengan Yesus, dia akan mengalami pembaharuan yang luar biasa. Bahkan dikatakan, ketika orang sakit datang kepada Yesus, maka mujizat kuasa Tuhan itu terjadi. Bapak ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pertama, engkau mendapatkan mujizat, datang kepada Yesus. Cari Yesus dengan sungguh-sungguh. Ketika engkau sudah mendapatkan Yesus, berdoa sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, mencurahkan hatimu sungguh-sungguh kepada Tuhan, engkau akan melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kesembuhan itu pasti diberikan. Sekalipun orang berkata, tidak mungkin engkau sembuh, tidak mungkin kau dapatkan jalan keluar, tidak mungkin Tuhan menolong, tidak mungkin usahamu akan bangkit, tidak mungkin suamimu kembali, tidak mungkin istrimu kembali, tidak mungkin keluargamu dipulihkan, tidak mungkin ekonomimu dibangkitkan, tidak mungkin. Tapi saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, apa yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Tuhan itu mungkin. Apa yang bagi manusia itu mustahil terjadi, bagi Allah kita tidak mustahil. Karena dia Allah yang benar-benar hadir dalam setiap kehidupan kita. Dia bukan Allah yang mati saudara, tapi dia Allah yang hidup. Saudara, saya kemarin saudara mendapatkan satu berita yang sangat-sangat sebenarnya menyedihkan dan membuat saya berpikir begini. Apakah orang ketika dia diperhadapkan pada ekonominya yang menurun, diperhadapkan dengan kehidupannya yang membuat dia seperti ini saudara, aduh saya capek hidup susah, saya capek miskin, saya capek berusaha dan bekerja, saya capek saya sekarang mau menikmati hidupku dengan cara apa saudara? Maaf kata, dia harus menjual Yesus hanya karena seorang perempuan yang notabene-nya saudara, dia kaya, dia punya segalanya. Akhirnya saudara, kemarin dengan sedih hati saya melihat postingannya bahwa alhamdulillah 2020 tanggal 15 bulan 5 awal baru, hidup yang baru buat dia. Saudara mau tahu, dia bukan orang yang biasa-biasa saudara. Dia bukan orang Kristen yang biasa-biasa, dia melayani Tuhan. Dia pemain musik yang handal, dia pemimpin pujian yang luar biasa, dia melayani Tuhan. Kalau ada orang yang malas pelayanan, dia tegur, dia marah. Orang malas ke gereja, dia tegur, dia marah saudara. Ini hanya karena masalah dalam kehidupannya, hanya karena beban hidup yang dia tidak sanggup, hanya karena saudara, dia tidak sanggup lagi untuk menderita. Sampai akhirnya dia harus jual Yesus hanya untuk kekayaan dan kemakmuran, kesuksesan dalam hidup. Ini sangat miris saudara. Dan saya mau beritahu kita semua, mari sungguh-sungguh bangkitkan imanmu. Percayalah, masalah yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Yesus berkata dalam Rasul Paulus 1 Korintus berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Saudara dan saya, mungkin bagi kita masalah persoalan itu begitu berat. Hana berkata saudara, waktu dia melihat tekanan demi tekanan dialami dari madunya, dari Penina, ini berat saudara. Tetapi dia tahu dan dia percaya, dia menyembah Allah yang hidup, yang sanggup mengadakan sesuatu yang luar biasa baginya. Dan dia tidak jemu, dia tidak pantang menyerah, dia terus datang kepada Allah. Yang pada akhirnya saudara, Allah sumber pemilik hidup ini memberikan dia Samuel. Dan disitulah dia bersyukur bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang hidup. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, dapatkan Yesus dalam hidupmu. Percayalah saudara, Yesus itu Allah yang sangat luar biasa. Percayalah ketika kau datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memperdulikanmu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, poin yang kedua untuk kita mendapatkan mujizat Tuhan. Poin yang kedua, kita akan melihat dalam ayatnya yang ke-14 bagian B, dikatakan begini. Setelah orang ini mendapatkan Yesus, maka dikatakan dia menyembah. Oh luar biasa saudara, sukacita yang luar biasa. Dia menyembah karena dia tahu orang menyembah itu saudara bukan berdiri seperti ini. Kalau zaman dulu saudara,
Ya zaman dulu orang kalau menyembah itu dia duduk tersungkur dan menyembah. Dia menyembah kepada Yesus. Saudara, saya mau beritahu kepada kita semua, kalau kita datang kepada Yesus, menyembah Yesus, saya mau bilang, tanggalkan semua jubah-jubah kesombongan kita. Tanggalkan semua jubah-jubah keangkuhan kita. Tanggalkan semua jubah-jubah yang menghalangi kita bisa menyembah Tuhan. Tanggalkan semua kemunafikan-kemunafikan kita di hadapan Tuhan. Datang dengan ketulusan hati, datang dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Allah, menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Saudara, saya punya anak, saudara. Dia kalau mau sesuatu, dia datang kepada saya, dia tidak langsung to the point. Mami mau minta beliin ini atau itu, enggak saudara. Tapi ada caranya dia masuk. Dia ngomong dulu, dan dia cari waktu yang tepat. Dia ngomong dulu, terus ngarung ngidul dulu, baru dia ngomong kepada saya maksud dan tujuannya, saudara. Saudara kekasih, Tuhan mau begini. Kita sebagai orang tua, ketika anak kita puji kita, mami tawa cantik, mami baik dan sebagainya, sudah, kita pasti berusaha untuk memberikannya apa yang anak kita butuhkan dalam hidupnya. Bapa kita yang di surga, saudara, waktu kita datang menyembah Dia, datang dengan sungguh-sungguh, saudara. Tanggalkan segala sesuatu yang menghalangi kau datang kepada Allah. Datang kepada Allah, miliki hati yang benar-benar datang kepada, angkat hatimu di hadapan Allah, menyembah Dia, memuji Dia, mengagungkan Dia. Saya percaya, saudara, apa yang menjadi kerinduanmu pasti Tuhan berikan. Karena di sini dikatakan selain dia datang mendapatkan Yesus, dia menyembah, saudara. Kenapa doa kita seringkali tidak dijawab? Karena seringkali kita datang dengan kesombongan kita. Seringkali kita datang dengan keangkuhan hidup kita. Seringkali kita datang kepada kemunafikan kita. Supaya orang lain bisa lihat, saya sedang berdoa, saya sedang menyembah Tuhan. Bukan, saudara. Waktu saudara fokus dengan Tuhan, saudara tidak usah terpengaruh dengan yang lain. Saudara fokus dengan Tuhan, maka saudara akan melihat kuasa Tuhan itu terjadi dalam kehidupan. Saya percaya, saudara, seandainya anak muda ini saudara yang tadi saya ceritakan, saksikan, dia bukan seorang anak muda yang belum punya istri, saudara. Dia punya istri, dia punya anak 2, istrinya baru 1 bulan habis melahirkan anak kedua. Ternyata, saudara, dia sudah menjalin hubungan karena beban hidup, karena tuntutan hidup yang luar biasa yang membuat dia bukannya datang sebagai pelayan Tuhan, sebagai pemuji, sebagai penyembah, pemusik. Bukannya dia datang cari Tuhan, saudara. Tapi apa yang dia lakukan, saudara? Dia jauh dari Tuhan. Bahkan dia tidak mau ke gereja. Waktu ditawari melayani banyak alasan, saudara. Ternyata dia sudah tidak sanggup hidup menghadapi persoalannya. Sampai saya bilang sama dia, dengar kau baik-baik. Jangan sia-siakan anugerah keselamatan yang kau terima. Jangan kau sia-siakan Yesus yang sudah menebus engkau. Tapi saudara, dia sudah tidak bisa menerima itu semua. Saudara, mari kita datang menyembah Tuhan. Datang sembah dengan sungguh-sungguh. Ekspresikan waktu engkau menyembah Tuhan. Waktu engkau menyembah Tuhan, apa yang ada di hatimu katakan kepada Tuhan. Yakinlah dan percayalah, saudara. Tuhan itu senang untuk disembah, senang untuk dipuji, senang. Manusia saja, saudara, kalau dipuji, senangnya bukan main, ya enggak, saudara? Apalagi Bapa kita yang di surga, anaknya sedang memuji dengan menyembah Dia, pastilah Tuhan akan memberikannya buat saudara dan saya. Yang ketiga, saudara, mari waktu kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mulai sekarang tinggalkan jubah-jubah kebesaranmu, ya, jubah-jubah kesombongan kita, jubah-jubah keangkuhan kita, saudara. Saudara mengingat bagaimana peristiwa seorang perempuan 12 tahun pendarahan yang menderita, saudara. Dia hanya bilang begini, asal ku jamah ujung jumbai Yesus, aku pasti sembuh. Saudara, itu berbicara dengan kerendahan hati. Perempuan ini, saudara, dia sudah tidak bisa berjalan, saudara. Pendarahan 12 tahun bukan waktu yang singkat untuk seorang perempuan, saudara. 1 minggu saja kita sudah kadang sudah loyo, letih lesu, saudara. 12 tahun. Tapi dia punya iman yang luar biasa. Asal ku jamah jumpa Yesus,
Aku pasti sembuh. Berbicara tentang kerendahan. Di bawah itu berbicara kerendahan, saudara. Dia tersungkur dan ketika dia cuma pegang, saudara, Yesus merasakan ada satu kuasa yang keluar dari dirinya. Dan mujizat itu terjadi buat perempuan 12 tahun pendarahan. Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan meminta, tinggalkan semuanya. Belajar untuk rendah hati, belajar untuk rendah diri di hadapan Tuhan. Kalau kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, maka kata Tuhan, aku akan meninggikan engkau. Datang dengan kerendahan hati, rendahkan dirimu serendah-rendahnya di bawah kaki Tuhan. Dan Tuhan berjanji, aku akan meninggikan engkau. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara, untuk mendapatkan mujizat itu yang ketiga kita akan melihat, saudara. Ayatnya yang ke-15 bagian A. Tuhan kasihanilah anak. Saudara kekasih, wow, dahsyat sekali, luar biasa, saudara. Ketika dia mendapatkan Yesus, dia berjumpa dengan Yesus dan dia tahu bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkannya. Dikatakan saudara, dia menyembah Yesus dan ketika dia berkata, Tuhan kasihanilah anakku. Ada satu permohonan yang dinaikkan untuk kesembuhan anak muda ini. Ada satu permohonan yang dinaikkan kepada Allah supaya mujizat itu terjadi, saudara. Bapak ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Hana waktu menghadapi ini, saudara, dia datang dengan sungguh-sungguh berdoa dan menangis di hadapan Tuhan. Kasihanilah anakku Tuhan. Dia sangat menderita. Saudara kekasih, apakah Tuhan Yesus tidak tahu anak ini menderita? Tahu, saudara. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu kalau bapak ini datang cari dia supaya memohon belas kasihan? Tahu. Tapi yang menjadi pembelajaran buat kita, buat saudara dan saya khususnya jemaat, datang kepada Tuhan dengan permohonanmu yang keluar dari hatimu yang paling dalam, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan saudara hari ini? Apa yang menjadi persoalan saudara hari ini? Ada yang berkata, ibu, suamiku tidak pulang-pulang. Apa yang harus saya lakukan? Saya bilang berdoa. Berdoa sama Tuhan, biar Tuhan jamah dia. Percayalah. Saudara, saya pernah mengkonseling orang yang seperti itu, saudara. Dan puji Tuhan, saudara, tidak makan waktu, dia kembali. Kenapa? Karena ada seorang istri yang berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga mujizat itu terjadi. Kasihanilah anakku Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Kita akan melihat ayat selanjutnya. Dia memohon sangat kepada Tuhan. Saudara, saya mau beritahu buat kita semua, datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Kita tidak bilang begini, Tuhan cepat kau jawab doaku Tuhan. Awas kalau kau tidak jawab doaku. Tuhan, saya sudah memuji Engkau, saya sudah menyembah Engkau, saya sudah beribadah Tuhan, saya sudah melayani Engkau Tuhan, saya sudah ini Tuhan, saya sudah itu Tuhan, saya sudah memberi persembahan, saya sudah mengembalikan milikmu, saya sudah menjadi donatur dalam gereja. Tuhan cepat kau jawab doaku. Saudara, kalau kita seperti ini, percaya saudara, doamu tidak akan pernah dijawab. Tapi dikatakan datanglah kasihanilah, kata kasihani adalah kata memohon. Memohon yang sangat, saudara. Kalau kita melihat terjemahannya, saudara, dikatakan dia memohon dengan sangat kepada Yesus untuk meminta belas kasihan Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita akan lihat, saudara? Apa yang kita akan lihat dari pembacaan ini? Saudara, kita akan melihat poin yang terakhir, yaitu ayat yang ke-18 dikatakan begini. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Yang keempat, saudara, adalah mujizat kesembuhan itu diterima oleh anak muda ini. Bapak ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita serahkan seluruh kehidupan kita, persoalan kita kepada Tuhan. Seberat apapun, saya mau beritahu kepada saudara, Tuhan izinkan persoalan terjadi dalam hidup kita, pergumulan terjadi dalam hidup kita, untuk membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, untuk senantiasa menyembah Tuhan, bahkan senantiasa datang kepada Tuhan meminta belas kasihan daripada Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Engkau menghadapi masalah hari ini, persoalan hari ini, pergumulan hari ini, dengar, datanglah kepada Tuhan. Sembahlah Dia, Raja yang pemberi damai dan pertolongan.
Dan yang ketiga, datanglah dengan memohon, meminta belas kasihan daripada Tuhan, sehingga mujizat itu terjadi atas kehidupanmu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, saya masih ingin perpanjang tapi waktu yang tidak cukup bagi kita. Jadi yang saya mau katakan kepada kita buat semua hari ini, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Puji nama Tuhan. Kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi firman-Mu terus berbicara, menguatkan setiap kami. Kalau ada jemaat-Mu yang mengalami pergumulan yang berat Tuhan, persoalan yang berat, seakan-akan tidak ada jalan keluar, mari Tuhan Allah Roh Kudus, Engkau berbicara di hati mereka, supaya mereka bisa datang kepada Tuhan. Mereka bisa menyembah Allah, bahkan meminta belas kasihan daripada Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan khotbah ini juga diberkati Tuhan. Mungkin mereka di rumah atau sedang mendengarkan khotbah ini, mereka mengalami Tuhan pergumulan yang berat. Mari Roh Kudus tuntun mereka untuk datang kepada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan dari tempat ini, biarlah mujizat itu terjadi dalam hidupmu. Biarlah sukacita itu terjadi dalam hidupmu. Engkau mengalami mujizat demi mujizat dari setiap pergumulanmu, dari setiap persoalanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu yakin dan percaya Tuhan, kebenaran-Mu ini akan menguatkan setiap kami. Kebenaran-Mu itu akan membawa kami Tuhan untuk mengerti bahwa Tuhan mengizinkan persoalan terjadi untuk kami semakin dekat dengan Tuhan, untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu bersyukur buat kebenaran firman-Mu, memberkati seluruh jemaat-Mu dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Shalom, haleluya. Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati dengan firman Tuhan. Yang diberkati boleh katakan amin. Yes. Saya percaya firman Tuhan akan menjadi kekuatan buat kita, akan menjadi terang bagi langkah kita untuk dapat menjalani hari-hari hidup kita ke depan. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak Bapak Ibu semua bisa bangkit berdiri yang ada di rumah dimanapun saudara berada. Kita akhiri ibadah kita. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur, kami naikkan syukur kami padamu Tuhan. Tangan kami kepada Tuhan, ku bersyukur Bapa, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami angkat tangan kami naikkan syukur. Ku bersyukur Bapa. Mari sekali lagi Ibu Gembala akan berdoa. Bab kasih setia-Mu, bab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Kami Bersyukur di hadapan-Mu Tuhan.
kami semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang tahu bersyukur buat semua kebaikan Tuhan, buat semua anugerah Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, bangsa ini ada dalam tangan Tuhan. Bangsa Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Dan kami akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa kami. Engkau menyatakan pertobatan atas bangsa kami. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan atas bangsa ini. Berkati pemerintahan bangsa kami Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden kami sampai kepada aparat yang terendah, RT RW Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Para medis Tuhan yang berada di garda depan untuk COVID-19 ini Tuhan, kami berdoa, para dokter, para perawat, para medis, TNI dan Polri dan semua sukarelawan yang mengambil bagian dalam tugas ini, kami berdoa beri mereka kekuatan, kesehatan Tuhan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Dan kami percaya kuasa Allah ada pada mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Biarlah jemaat-Mu adalah jemaat-jemaat yang tetap setia, jemaat-jemaat yang selalu bersyukur kepada Tuhan, jemaat-jemaat yang tetap mengasihi Tuhan dalam kondisi apapun. Mereka tahu dan mereka percaya bahwa pertolongan Tuhan itu senantiasa nyata atas kehidupan mereka. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pergumulan kami, bahwa tanah gereja Tuhan sudah sediakan buat kami. Kami percaya mujizat-Mu pasti terjadi buat gereja-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Orang yang berharap dan mengenalkan Tuhan, Tuhan akan nyatakan pertolongannya lebih lagi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari angkat tanganmu, angkat hatimu dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Tangan Tuhan akan menyertai engkau dan melindungi engkau dari segala malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpamu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan mengangkat engkau naik dan tidak akan pernah turun. Beribadahlah sungguh-sungguh kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu, dan menjauhkan engkau dari tengah-tengah penyakit. Karena itu dengan penuh sukacita pulanglah dengan membawa berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, segala cinta kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menuntun seluruh kehidupanmu hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya.